Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, khususnya anggota bimbingan kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang halal dan baik syarat diterimanya doa. Jadi topik materi pada kesempatan kali ini adalah halal dan baik syarat diterimanya doa. Oleh karenanya mari kita simak sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبره يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإني يستجاب له. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, ya Rabbku, wahai Tuhanku,
wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Riwayat Imam Muslim. Para pemirsa dan para anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran yang dapat diambil oleh kita. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Suci dari segala kekurangan dan celah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapapun yang bersedekah dengan barang haram, maka tidak akan diterima. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Kemudian yang kelima, orang yang melakukan maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya, terkecuali mereka bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan maksiat di masa yang akan datang. Kemudian yang keenam, makan barang yang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan amal kita baik, amal kita tidak rusak, amal kita diterima, hendaknya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap harinya harus didasarkan pada barang yang halal, didasarkan pada barang yang baik, didasarkan pada rizki yang halal. Kemudian yang ketujuh, anjuran berinfak, bersedekah dari barang yang halal, dan larangan untuk berinfak, bersedekah dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu, syarat diterimanya sedekah, hendaknya apa yang disedekahkan harus halal dan baik, harus diperoleh dari hasil yang baik, diperoleh dari harta yang halal. Para pemirsa dan para anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, seseorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud dan berniat agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang dapat dipetik dalam hadis ini
Yang kesembilan adalah doa orang yang sedang dalam safar perjalanan dan yang hatinya sangat mengharap itu akan terkabul. Kemudian yang ke-10, dalam hadis terdapat sebagian dari sebab-sebab dikabulkannya doa: perjalanan jauh, kondisi yang bersahaja, sederhana dalam berpakaian, penampilan dan keadaan, kumal dan berdebu. Mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Mengangkat kedua tangan ke langit, meratap dalam berdoa, keinginan kuat dalam permintaan, mengkonsumsi makanan, minuman dan pakaian yang diperoleh dari harta yang halal. Para pemirsa dan para anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berkaitan dengan hadis sebagaimana yang kami sebutkan, yang pertama, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wabtawi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi yang halal. Ayat yang berkaitan dengan hadis sebagaimana yang telah kami sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Artinya, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surah Al-Maidah ayat 88. Kemudian yang ketiga, meratap dalam berdoa. Ayat yang berkaitan dengan hadis sebagaimana yang telah kami sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idnada rabbahu nidaan khafiyya," yang artinya yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Disebutkan dalam surah Maryam ayat 3. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun
lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan. Surah As-Sajdah ayat 16. Itulah para pemirsa dan para peserta kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat dipahami, menjadikan tambahan ilmu pengetahuan, dan kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan dengan cara mengkonsumsi barang yang halal, dengan cara bersedekah dengan harta yang halal, berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut, agar semua amal kita diterima dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.